Cuplikan adegan film yang akan kita tonton kali ini saya ambil dari film Modern Family Season 1 Episode 3. Buat kalian yang nonton video saya ini dari YouTube, video ini sebenarnya merupakan bagian dari artikel yang saya tulis di blog saya. Jadi saran saya dibaca dulu aja artikelnya. Link menuju artikelnya saya berikan di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah dari video ini ya. Jadi video ini saya embedkan gitu di situ gitu. Jadi ini merupakan bagian dari penjelasan di artikel saya. Dibaca artikelnya dulu supaya kalian nggak bingung dan lebih mudah untuk mengerti karena kita langsung membahas cuplikan adegan filmnya di sini. Oke, yuk kita nonton cuplikan adegan filmnya. Nah, untuk transkrip dan terjemahannya itu ada di artikelnya ya. Dylan, hey Mrs. Dunphy. Nah, ini Ibu Dunphy ini, Mrs. Ibu Dunphy, ini si Dylan. Dylan itu pacarnya Haley. Haley itu anaknya si Ibu Dunphy ini. Begitu pas, ini ceritanya tuh si Ibu Dunphy ini lagi buka, lagi mau buang sampah buka pintu, tiba-tiba di depannya dia tuh ada si Dylan gitu. Dylan, makanya dia langsung, hah? Dylan gitu. Hey Mrs. Dunphy. Hey Miss Dunphy, I'm just waiting for Haley. I'm just waiting for Haley. Ini bahasa percakapan, dia G-nya dihilangin tuh. I'm just waiting for Haley. Jadi wajar kayak gitu ya. I'm just waiting for Haley. Hai Ibu Dunphy, I'm just waiting. Saya lagi menunggu untuk Haley. Itu terjemahan kata perkataannya ya. Tapi saya buat jadi lebih enak lagi. Lebih gaya orang Indonesia, saya lagi nungguin Haley. Pakai saya karena ini kan ibarat calon mertuanya gitu kan. Jadi sopan gitu. Did you ring the bell? Did itu bentuk pasnya dari do. Did you ring the bell? Tadi kamu membunyikan bell. Tapi saya buat jadi tadi kamu ngebel. Did you ring the bell? Tadi kamu ngebel gitu. Karena dia nggak dengar gitu sih, ada suara bell gitu pas dia buka tiba-tiba ada Dylan. I texted. She said she'd be down in just a minute. Saya nge-text. Texted tuh jadi kalau dari HP ngechat atau kalau dulu tuh SMS-an gitu. Tapi sekarang ngechat, nge-WA gitu bisa juga nge-WA. Saya nge-WA bisa terjemahkan seperti itu juga. Texting, texted, ini juga bentuk past tense. She said she'd be down in just a minute. Nah ini yang nyebelin dari bahasa Inggris ya. She'd. Ini singkatan. Ini tuh bisa singkatannya ini. Ada beberapa nih. Ada 2. She'd, contraction, singkatan. Bisa she had. Bisa she would. Yang mana? Nah untuk mengerti she had atau she would di sini. She said she'd be down in just a minute. Ini bisa yang mana nih? She had be down in just a minute atau she would be down in just a minute. Untuk tahu yang mana itu kalian masih mengerti grammar. Oke, karena kalau she had, kalau ini she'd be down sama dengan ini she had be down. Nah ini salah gitu. Yang benar tadi adalah she would. Kenapa? Kalau she had ini bukan be tapi been. Kita lihat bentuk past perfect continuous tense. Had been tambah verb ing. Lihat nih. Had been drinking. Had been working. Had been walking. Ya kan? Had been, ya kan? Had been throwing. Jadi kalau mau kayak gini, had been down, terus kita bisa juga cari di sini nih misalnya had been down, say it. Yuglis, kalian masuk ke Yuglis. Ini banyak contoh-contoh nih. They had been down, I had been down. And did not have a... Had been down. It had been down nearly 600 at one point. Oke, itu contoh-contohnya gitu. Jadi yang benar adalah she would, oke.
She said she would be down. She would be down. She said she'd be down. Would itu adalah bentuk past tense dari will. Bentuk past tense-nya. Jadi ini kan past tense ya. She said. Bentuk present-nya adalah say. Terus ini juga past tense berarti she would. She said she'd be down in just a minute. Dia berkata she would be down. Dia akan ke bawah. In just dalam hanya 1 menit. Itu terjemahan kata perkataannya ya. In just a minute. Saya terjemahkan kata per kata. Terus kemudian saya jelaskan dibenerin ketika dibenerin supaya kalian ngerti gitu. Oh itu hubungannya begitu ya. Terjemahan kata perkataannya begitu. Dirubahnya jadi ke gaya ngomongnya orang Indonesia. I texted. She said she'd be down in just a minute. Enggak, did you ring the bell? Tadi kamu ngebel? I texted. Karena dia nanya gini, tadi kamu ngebel? Enggak sih, gitu. Enggak sih, I texted. Enggak sih, saya tadi ngechat dia, gitu. She said she'd be down in just a minute. Katanya dia mau turun sebentar lagi. Terus kemudian, Oh, great. oh great, oh great. Itu artinya adalah, oh luar biasa. Itu terjemahan kata perkataannya ya. Tell her I said hi. Tell her I said hi. Tell her, ucapkan ke dia, saya berkata hi. Itu terjemahan kata perkataannya. Tapi nggak kayak gitu. Dibuat ke gaya. Kalau kalian menerjemahin kayak gitu ya bisa aja, tapi agak aneh. Pasti jadi kalian akan kayak ngerasa kayak Google Translate gitu ya. Oh great, oh luar biasa gitu. Tell her, I said hi. Ucapkan ke dia, saya mengatakan hi gitu. Tapi saya buat ke gayanya orang Indonesia. Baguslah kalau begitu. Salam buat Heli ya. Nah ini si Ibu Danvi ini sebenarnya ngebecandain si Dylan gitu. Tell her I said hi. Maksudnya lu datang ke rumah gue, lu ngebel dong. Jangan tiba-tiba ngechat gitu kan dia keluar tiba-tiba loh kok ada si Dylan di depan mukanya dia gitu. I will. I will itu sebenarnya terjemahannya saya akan. Tapi saya terjemahkan menjadi iya nanti saya sampaikan. Karena ini kan konteksnya antara dia sama calon mertuanya ya. Dylan! Jadi dia berusaha untuk sopan gitu. Saya terjemahkan dengan kata-kata yang sopan gitu. Yang biasa diucapkan sama orang yang kita hargain gitu kan. Tell her I said hi. Tell her I said hi. Salam buat Heli ya. Itu kalau gayanya orang Indonesia. I will. Iya nanti saya sampaikan. Dylan! Nah kurang lebih seperti itu. Untuk transkrip dan terjemahan ini bisa kalian baca di artikel di blog saya ya.